Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pesona Inspira. Dan sore ini saya Meta Kania bersama teman-teman dari Kadin ya akan memberikan satu tema yang menarik, yaitu terkait dengan memahami cara kerja ekonomi kreatif bersama praktisi. Dan Pesona Inspira ini memang kerjasama antara Radio Pesona Wonosobo bersama Kadin Wonosobo ya, atau Kamar Dagang dan Industri Indonesia Wonosobo. Dan kita tahu ekonomi kreatif ini memang menjadi alternatif untuk memulai bisnis gitu ya Pesona Inspira. Namun pebisnis ini masih ada yang kurang pengetahuan dalam dunia wirausaha, dan di sini Anda akan lebih mengetahui caranya karena memang sudah ada praktisinya. Saya sapa dulu untuk narasumber, ada Mas Alfa Gemilang. Kalau di sini tertuliskan Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Wonosobo, betul nggak ini Mas? Yap. Iya, Halo, Mbak. Betul sekali. Selamat sore. Ini termasuk owner dari Karika Gemilang ya? Iya deh. Aktivitasnya semakin padat? Ya, lumayan. Masih mahasiswa juga sekarang kebetulan. Jadi agak repot Bapak mahasiswa dan lain-lain. Muda tapi ya memang harus kreatif sebenarnya nih ya Mas Alfa ya. Baik, kalau Mas Alfa di Kadin itu sebagai Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Wonosobo. Kalau KEK itu terpisah dari Kadin sebenarnya karena komite sendiri. Kita di bawahnya, kalau yang naungi cenderungnya ke Parekraf, kalau di Wonosobo berarti Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata. Oke, baik. Dan selanjutnya ada narasumber berikutnya, yaitu ada Mas Adi Sitohang. Sebenarnya saya nggak asing sama namanya gitu Mas Adi. Mas Adi ini adalah Komite Tetap Multimedia dan Penyiaran. Iya, selamat sore Mas Adi. Selamat sore. Ini tuh kan suaranya penyiar banget gitu kan. Ini MC-nya salah ini, kebalik. Oke deh, Mas Adi sekarang aktivitas bagaimana? Kita masih tetap di entertain, yaitu di event organizer. Kebetulan kita untuk domisili tetap di Wonosobo, tapi untuk produksi sama kegiatannya kita muter-muter lah. Ya, oke deh, tetap kejar ya. Tetap kejar sampai ke luar kota. Baik, kita punya tema yang cukup menarik, yaitu memahami cara kerja ekonomi kreatif bersama praktisi. Dan ini memang sudah tidak diragukan lagi. Sebenarnya ada satu narasumber yang memang belum hadir. Beliau adalah, ini ada Mas Indra Prawita Alam, yaitu Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif, Startup dan Pengembangan Ekonomi Desa. Tetapi sayangnya belum hadir. Kita tunggu aja ya Mas Adi sama Mas Alfa. Kita jalan aja. Dan sebenarnya saya mau juga penasaran aja sih, apa ya dimaksud dengan ekonomi kreatif gitu. Mas Alfa mungkin, Mas Alfa bisa menjelaskan di sini. Oke, sedikit banyak ya Mbak. Jadi terkait ekonomi kreatif itu intinya pertama dari kata ekonomi dulu. Jadi sesuatu yang bisa menghasilkan nilai lebih, tapi nilai lebihnya itu adalah dengan cara kreativitas. Karena semakin kesini bisnis itu butuh daya saing yang kuat gitu. Daya saing yang kuat itu harus kita taklukkan dengan cara apa ya? Itu inovasi dari segi secara marketing, secara produk, secara inovasi dan lain sebagainya gitu. Jadi ekonomi kreatif sendiri ada 16 sektor gitu. Di antaranya mungkin yang paling sering kita dengar ya pertunjukan, terus ada musik, ada animasi game, ada videografi, ada fotografi, terus ada juga kuliner. Jadi banyak 16 sektor itu yang ekonomi kreatif gitu. Oke. 16 sektor, banyak sekali. Dan di sini memang para pelaku usaha memang diminta untuk lebih bisa melatih otak kreatifnya gitu ya Mas Mas Alfa. Dan ada langkah-langkahnya Mas Alfa. Kan kadang-kala orang tuh kan gini, banyak yang pebisnis yang terjebak dalam zona nyaman aja gitu, gak berani mencoba hal-hal baru begitu. Terus gimana sih untuk mengubah pola pikir mereka yang masih berada di zona nyaman gitu? Sebenarnya mulainya bukan dari orangnya yang kita, tapi adalah marketnya gitu. Karena pasar itu permintaannya sangat luar biasa. Kita ambil contoh misalnya industri yang terjadi di Korea Selatan gitu kan. Korea Selatan tidak punya SD sumber daya alam yang melimpah, tapi dengan adanya kegiatan ekonomi kreatif, mereka jualan film, mereka jualan lagu, bisa mengenalkan Korea menjadi mendunia.
Dan semakin kesini semakin mendigital suatu produk, mendigital suatu bisnis itu, maka untuk kegiatan ekonomi kreatif itu harus ditingkatkan gitu. Jadi kalau kita ngomongin dari orangnya terjebak di zona nyaman atau gimana, kalau kita nggak bisa kreatif dan inovasi, ya tinggal nunggu waktunya mereka akan tereliminasi gitu. Gitu. Jadi itu tuntutan, sebenarnya tuntutan pasar, bukan karena kitanya tapi tuntutan pasar. Nah, mengenai step-stepnya, yang jelas kalau kita sadar diri bahwa yang namanya pasar itu akan membutuhkan industri yang lebih kreatif untuk dikenal. Nah, kita harus bisa mulai melek gitu, melek dengan hal-hal yang kreatif dan inovatif gitu. Salah satunya adalah dengan cara yang sekarang itu ya industri digital ini, digital media sosial. Bagaimana cara kita menyampaikan sebuah gagasan kita ke konsumen itu adalah sebuah hal yang harus kita ubah. Kalau dulu mungkin gagasan hanya dengan lewat brosur gitu ya. Tapi kalau sekarang kan digital media itu sangat luar biasa. Produk itu jadi macam-macam. Dulu nggak kepikiran orang misalnya kalau mau punya industri transportasi berarti harus punya mobil yang banyak dan sebagainya. Tapi dengan adanya perubahan disrupsi, akhirnya ternyata punya industri transportasi tapi nggak perlu punya motor. Contohnya Gojek, contohnya Grab kan seperti itu. Jadi nggak perlu punya motor tapi mereka bisa membuat sebuah industri itu. Iya, yang dituntut di sini utamanya adalah kreatifnya itu ya. Iya. Oke, baik. Kita beralih ke Mas Adi. Mas Adi ini kan ya Mas Adi, iklan ini kan memang sudah menjadi konsumsi rutin setiap hari gitu ya. Saya juga pakai Adobe dan sebagainya gitu. Dan yang saya tanyakan di sini sampai ada istilah influencer, ada endorse gitu ya. Dan yang saya tanyakan di sini agar nyampe gitu ke masyarakat umum bagaimana ini ya? Memperkenalkan produk misalnya kayak gitu ya. Ya, yang pasti mungkin penjelasan saya tidak sedetail dan seelit punya sahabat saya ini Mas Alfa. Ini beliau orangnya pintar banget, inspirasi juga buat saya sendiri, luar biasa. Nah, ini kebetulan sesuai dengan pengalaman yang kemarin saya baru bicarakan sama teman-teman gitu, hampir seluruh instansi swasta maupun pemerintahan sekarang kan sangat membutuhkan sekali namanya tim kreatif ya. Salah satunya termasuk Pesona sendiri kan, ini adalah salah satu tim kreatif yang dinaungi Kominfo yang menginduk di Pesona FM gitu kan. Nah, ini karena apa ya yang tadi disampaikan sama Mas Alfa bahwa kita mempunyai produk, kita mempunyai usaha, kalau memang tidak disampaikan secara digital, karena memang sekarang eranya digital, itu tidaklah bisa sampai pun hanya berjarak mungkin 5 atau 10 km saja. Nah, dengan adanya digitalisasi dunia yang sekarang memang harus tuntutan wajib gitu, hampir seluruh perusahaan sekarang punya yang namanya tim kreatif. Termasuk perusahaan teman saya sadar. Yang sadar, betul. Termasuk teman saya ini nih, Karika Gemilang, tim kreatifnya juga keren sekali. Saya promosikan sendiri TikToknya juga, itu TikToknya keren-keren banget. FYP terus. Berapa orang sih tim kreatif di? Kami ada 2 yang di in-house. Gitu. Oh gitu, oke. Lanjut nih Mas Jadi Adi. kalau menurut saya sih memang yang betul tadi disampaikan sama Mas Alfa bahwa sebuah produk ataupun sebuah usaha memang harus lebih kreatif lagi untuk menyampaikan pesan kepada calon customer ataupun customer bahwa kita punya produk yang betul-betul kita jual, tidak hanya kita diamkan saja. Nah, di situ kemarin saya baru ketemu dengan beberapa BUMN ataupun BUMD yang ada di Kabupaten Wonosobo juga. Itu mereka pada ngobrol, Mas, kita kayaknya butuh tim kreatif gitu. Mas Adi bisa bantu rekrutmen enggak gitu. Nah, kenapa baru sekarang? Padahal yang lain udah lari dari kemarin gitu. Nah, ternyata memang ini tuntutan yang memang harus kita menyiapkan ini semuanya di eranya sekarang. Jujur kayak termasuk saya sendiri mungkin lebih mengenal Karika Gemilang itu tidak dari dulu. Saya kenal dulu adalah Mas Alfa, tidak kenal Karika Gemilang. Tapi begitu saya melihat kerja dari tim kreatifnya di TikTok, Instagram dan lain-lain, saya melihat workshopnya, saya melihat office-nya, saya melihat produksinya, marketingnya, gitu ada semua di situ dan itu tersampaikan dengan jenaka dan tersampaikan dengan mudah diingat. Berbeda dengan brosur ataupun artikel lah, lebih mudah diterima lewat media sosial yang digagas sama teman-teman tim kreatif seperti itu. Jadi menurut saya semua pelaku usaha mulai dari sekarang
itu harus melek kreativitas, harus paham dan juga harus menyiapkan dari sekarang. Daripada nanti yang lain sudah sampai Amerika, kita baru sampai Malaysia. Oke, keren. Baik, tadi disebutkan sama Mas Adi, pelaku usaha harus melek kreativitas. Betul. Kita stop dulu di sini. Hiburan dan informasi demi menginspirasi, semua ada di Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. 92,1 FM Radio Pesona Wonosobo, stasiun informasi terbaikmu, dan kita masih bersama teman-teman yang bisa dikatakan praktisi e-craft ya, ekonomi kreatif ya. Ada Mas Alfa Gemilang, ada Mas Adi Sitohang, dan satunya masih mencari letak Radio Pesona. Oke deh, nggak apa-apa. Dan Mas Adi, tadi kan memang disebutkan kita harus kreatif dan sebagainya di situ deh. Betul. Dan yang saya tanyakan lagi, untuk contoh iklan dalam hal ini supaya bisa menarik itu seperti apa sih sebenarnya? Kan kalau di radio kan ada semacam dialog gitu ya. Kalau di radio kan lebih ke dialog, udah itu ada narasinya gitu. Ini kalau di media sosial atau di mana itu bagaimana ini, Mas Adi? Kalau di media sosial hampir sama sih seperti yang dilakukan di televisi maupun di radio, itu bikin sesuatu yang unik dan eye-catching. Nah, salah satunya kalau para pendengar mungkin dan juga teman-teman Pesona, saya pengen memberikan gambaran sedikit saja. Wonosobo tuh pernah ada iklan radio tuh viral. Coba kalau saya nyanyi ini pasti kalian paham. Ucak komputer, tahu nggak? Itu menjadi fenomenal, dari sekarang belum bisa yang mengalahkan rating untuk iklan itu. Siapa itu, suaranya siapa itu, Mas? Ya nggak tahu itu suaranya siapa itu. Nah, bikin sesuatu yang unik, yang beda, yang kadang norak sedikit nggak masalah, yang penting tidak keluar dari konteks etikanya, Betul. tidak keluar dari konteks produknya gitu. Itu mungkin akan menjadi momen di mana iklan itu bisa membuat orang itu teringat terus. Nah, salah satunya contoh ya tadi iklan radio Ucak gitu. Kemudian untuk iklan-iklan untuk di media sosial yang pasti kalau misalkan desain ya simbol, kemudian warna, perpaduan warna atau yang lain yang nyeleneh-nyeleneh yang tidak dibikin sama orang lain. Nah, kemudian untuk visualnya ya bikin konten-konten yang menurut kita itu beda dengan yang lain, yang sekiranya tidak monoton dengan produk tersebut. Jadi kita misalkan mau menyampaikan pesan, biasanya kalau iklan-iklan internasional, kalau yang saya pernah lihat di YouTube, di beberapa televisi juga, ketika orang mau menyampaikan pesan itu tidak langsung dengan produknya, tapi dibikin drama dulu, dibikin apa dulu baru ketemu ke pesan. Nah, itu yang akan diingat sama masyarakat atau yang bisa diingat sama orang gitu. Jadi biasanya kan orang ngebosen kalau melihat iklan di medsos maupun di televisi ketika iklan itu langsung ke produknya. Nah, makanya televisi, iklan-iklan yang ada di TV, bagaimana cara membuat orang tidak bosan ya, dengan aktornya yang cantik ataupun yang jelek sekalian biasanya. Memang yang pantas ya ada di TV, yang laris di TV, kalau nggak cantik ganteng sekalian ya jelek sekalian. Kayak yang nanggung kayak saya ya nggak laku di TV. Itu Mas Adi. Nah, jadi sama kayak iklan, kalau bikin itu norak sekalian atau bagus sekalian itu. Yang jelas harus beda dengan yang lain. Ya contoh yang dari iklan itu saya masih kelingan barusan kok. Begitu saya nyanyi itu iklan waktu saya masih kecil sampai sekarang dan masih ingat. Coba kalau kita nyanyi itu orang langsung tahu. Oh, itu Ucak komputer. Komputer berkualitas. Iya. Itu Mbak. Jadi bikin sesuatu yang beda, media iklan apapun di medsos maupun dimanapun, dengan desain-desain yang menarik, dengan konten-konten yang menarik. Kalau bisa jangan dengan produknya dulu, tapi kita bikin skenario atau drama-drama baru ke produknya. Nah, kalau dengan drama-drama seperti itu, dan sebenarnya durasinya berapa sih Mas kalau untuk periklanan gitu yang bisa langsung mengena gitu? Simpel sih, 30 detik. 30 detik. 15 detik.
Nah, iklan di TV kan nggak ada yang lebih dari 1 menit. Itu pun bisa menyampaikan rokok pesan, itu. ya kan? Benar-benar. Ya kenapa kita kadang ada klien, contoh saya juga garap videografi misalkan, ada klien minta, Mas aku bikinkan video produk saya atau corporate saya, bikin video profile company-nya gitu. Kita bikinkan cuma 30 detik, dia protes, Mas kok dikit banget, ini nggak kena. Nah, kita lihat aja Pak, di TV itu nggak ada iklan yang 60 detik itu nggak ada, 30 detik lah paling panjang gitu. Jadi simple tapi membuat orang berkesan, itu pasti akan membuahkan momen di mana orang akan mengingat produknya kita. Betul. Itu. Iya, jadi memang iklan itu memang punya soft power gitu ya. Perannya itu ya cukup bagus juga, biar pola pikir orang, ya pokoknya konsumsi, langsung bisa konsumsi. Oh ini ya, oh iya, mereka tertarik gitu ya Mas. Iya. Dan saya kembali ke Mas Alfa nih, Mas Alfa. Bisa kasih contoh nggak sih aircraft yang menghasilkan keuntungan besar gitu? Contoh di mana? Di Indonesia atau di Wonosobo aja, jangan terlalu jauh sana. Atau di mana? Karika. Yaudah, kita dulu pernah bikin video di Facebook. Di share sama Wonosobo Zone. Yang nonton itu nyampe berapa nih? 18 jutaan apa ya? Gitu. Keren. Itu langsung berapa hari itu? Itu butuh waktu 1 mingguan. 1 mingguan, dan itu benar-benar itu tuh benar kata Mas Adit, jangan langsung jualan. Jadi itu tuh karena kita salah satu teknik biar viral itu kan follow the wave gitu, nunggangi tren gitu lah. Trennya itu dulu kita loncat-loncat. Tapi kalau bikin loncat-loncat doang itu cuman nggak ada kreatifnya. Kita bikin improvisasi sampai titik di mana endingnya, oh jebulnya itu ini mau jualan Karika gitu. Nah, akhirnya dari situ HP itu pelentang-pelendung, padahal itu di awal pandemi di tahun 2020 bulan April itu benar-benar jadi penyejuk kami gitu, karena sebelumnya market kami di toko-toko semuanya tutup semua gitu kan. Market kami di luar kota, agen-agen juga tokonya tutup semua. Tapi dengan sebuah video konten yang viral itu langsung jadi cuan. Inovasi itu. Saya ingat itu videonya. Yang klipnya dipotong-potongan, cedik gitu loncat. Itu yang artisnya itu 2 hari pijetan terus. Kita bikin video hari Jumat, Sabtu Minggu dia masih pijetan terus karena loncat. Iya. Cuman itu harus ada effortnya. Tapi itu unik sebenarnya Mas, walaupun endingnya juga harus pijetan gitu. Iya. Benar, apa Mas Alfa yang kita numpangin yang lagi viral apa namanya? Follow the wave gitu. Follow the wave. Iya. Gimana nih Mas? Itu Mbak. Jadi kita maksudnya ada apa ini yang lagi tren gitu. Nah, kita bikinlah dengan kearifan kita gitu. Tapi jangan terus ikutin doang. Tapi kalau di tempat kami tetap harus ada etika. Tren-tren yang misalnya tidak bagus jangan kita ikutin gitu. Karena rawan juga. Contoh kasus itu pernah terkait dengan tim kreatif, kita ngomongin ya. Jadi tim kreatif bisa menghancurkan bisnis. Contohnya yang terjadi di Hollywood. Nah, itu kan ngeri tuh. Hanya sekedar tim kreatif bisa menghancurkan semua bisnis gitu. Dan di beberapa kasus juga seperti itu, hanya dengan tim kreatif bisa. Karena itu adalah sekarang kalau ngomongin dulu itu ujung tombaknya itu marketing. Kalau sekarang bukan. Ujung tombaknya ada 2. Selain marketing ada tim kreatif. Gitu. Jadi tim kreatif itu yang berhubungan dengan orang itu, apalagi dengan adanya media sosial itu semua orang bisa komen dan semua orang nilai like-nya sama. Jadi kalau kemarin kata si Indra, siapa itu namanya yang di yang ini YouTuber lah itulah. Iya. Itu kan salah satu kehancuran dunia medsos itu ketika ada tombol like ditemukan di tahun 2008. Dengan adanya tombol like itu permintaan orang untuk mengapresiasi diri sendiri itu mengerikan itu, sehingga orang berlomba-lomba cari like gitu. Nah, akhirnya semakin kesini dunia akhirnya orang jadi candu lah. Orang jadi pengen lihat HP terus, orang jadi pengen medsosan hanya dengan pencitraan, nunggu kayak gitu kan. Kadang kita pernah nggak bikin postingan terus nunggu yang sudah lihat 10, sekarang yang sudah lihat 50. Nanti lagi yang sudah like 2, yang sudah lihat 50. Nah, kita kan jadinya candu itu, nunggu like kayak gitu. Nah, itu sisi negatif lah. Bahasanya apa itu? Itu saya pernah dengar itu bahasanya apa? Aku lupa, Pak. Sindrom apa gitu. Iya, sindrom. Sindrom like mungkin ya. Bener, sindrom like. Penguja like gitu aja lah. Jadi gini ya. Jadi kita sebenarnya
di sini kita pemain ya Mas Alfa ya. Jadi kita tidak terus-menerus menjadi pengikut aja, tapi kita juga main di sini gitu kan. Bener nggak? Betul. Bener nggak? Iya. Iya. Oke deh, Pesan Inspira, kalau Anda ingin menanyakan langsung bersama praktisi ya, dan memang sih kedua teman saya mau mengatakan teman saya biar saya dapat kesuksesan juga lewat mereka. Ya, silakan untuk tanya di nomor Radio Pesona Wonosobo, Pesona Inspira, silakan di nomor 0823 2383 9996. Dan ini sudah ada pertanyaan nih Mas Alvan dan Mas Adi. Udah dong. Iya. Itu pesanan titipan. Bahaya, tahu tidak bisa jawab. Titipan Pak Kepala ini, Pak Fahmi. Baik, ini adalah sore Meita, saya Iva. Kapan sih Kadin bikin pelatihan buat ibu-ibu yang nyambi jualan online supaya pemasarannya lebih pintar? Makasih. Ini berarti emak-emak nih. Mama. Iya, gimana nih? Oh, jawab yang mana nih? Jawab. Mas Alfa. Mas Alfa. Oke deh Mas Alfa. Kadin, Mas. Kan ini kan kerjasama dengan Kadin. Ya, Iya. Mas Adi aja, Mas Adi. Ya Mas Alfa dulu. Oke deh, dua orang langsung jawab. Ya. Oke, jadi mak itu kan ya tetap semua orang sekarang ke online ya. Cuman kadang itu kita itu bingung online-nya itu mau apa. Cuman kalau memang ada kesempatan akan kita usahakan, dan permintaan juga udah ada ya Pak ya. Kita paling nggak main ke digital marketing mungkin ya, jualan tapi lewat online. Salah satunya mungkin ada WA ataupun medsos lain gitu ya. Nah, nanti yang Mas Indra itu sebenarnya dia mainnya emang full digital marketing itu. Jadi dia selain bisnis prasasti juga ada bisnis yang lain. Itu nanti kepalanya aja yang ditembak gitu Mbak. Oh gitu ya, Mas Indra yang belum datang ini. Ya, Itu betul. Oke. yang jawab. Kalau saya jawab kan yang eksekusi Mas Indra. Bisa tambahin dong Mas Adi. Betul. Ini sambil menunggu Mas Indra. Tuh Mas Indra udah datang tuh, kelihatan orangnya. Oke, say hello. Ya kalau nanti ya betul. Nah, nanti jawaban pastinya nih sama sahabat saya nih Mas Indra. Cuman kalau saya sih menggarisbawahi di mak-mak nih. Kalau yang mak-mak, kalau mak-mak buta digital, Betul. ya sama anaknya nggak apa-apa, belajar sama anaknya pasti ngerti lah. Itu kadang kan kita memang tidak harus memaksakan. Jadi memang walaupun di era digital, kalau memang orang sudah terlahir di era 70-an, untuk memahami sesuatu yang sangat mudah itu juga susah. Benar. Nah, itu bagaimana caranya ya, kolaborasinya dengan keluarga terdekat aja, dengan anak, dengan siapapun, tetangga ataupun apa. Nah, kalau memang dia tetap diajarin tetap nggak bisa, ya fokus dengan produksinya saja. Jadi Yang jualin Mas Adi. Iya saya. Saya yang jualin. Iya. Mas Betul. Adi dari tim kreatifnya aja. Oke, sip. Iya. Ini saya sapa dulu untuk Mas Indra Prawita Alam. Bisa pakai headphone-nya. Selamat datang Mas Indra. Nyarsar sampai mana nih Mas Indra? Kantor lama. Gimana? Baru bangun tidur. Baru bangun tidur. Iya. Enak itu, enak udah. Tinggal mikirnya tidur. Omset laporan tiap sore. Ya, kalau Mas Indra Prawita Alam ini adalah Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif, Startup, dan Pengembangan Ekonomi Desa. Benar ya Mas Indra ya? Di Kadin ya. Di Kadin. Ya. Betul. Jadi di Kadin ini menjadi Wakil Ketua ini sudah berapa bulan atau berapa tahun gitu? Kurang lebih berapa bulan ya? 3 bulan dari 3 bulan. pelantikan itu ya. Pelantikannya Juni atau Juli ya? Ju Itu Juni. Juni. Baru bangun tidur jadi agak lupa gitu. Enggak Mas Indra, cuma bercanda. Ini langsung aja nih Mas Indra. Ini kalau ada pertanyaan, katanya nih Mas Alfa juga ini langsung ke praktisinya aja nih dari Kadin nih. Betul. Gitu. Eksekutornya. Eksekutornya, ya. Jadi gini, selamat sore Meita dan teman-teman dari Kadin. Saya Iva. Kapan sih Kadin bikin pelatihan buat ibu-ibu yang nyambi jualan online supaya pemasarannya lebih pintar gitu? Makasih gitu. Ya Mas Indra langsung jawab aja nggak apa-apa. Oh, jadi ada yang usul gitu ya dari Kadin. Mengajukan Mas. Itu mengajukan usul gitu ya. Saya langsung saya langsung tembak Mas Indra karena memang ya udah. Ya bisa diagendakan kalau jawabannya gitu. Bisa ya? Bisa dia. Bener nih, bener. Nah, nanti harus saya sampaikan ke Pak Ketua Umum, berarti ada yang request. Nah, sebenarnya request itu dengan keadaan realitas seperti ini, keadaan nyata yang memang membutuhkan edukasi untuk pelatihan digital. Kasarannya Mbak, pasar hilang kumandangi gitu. Artinya pasar itu sudah berpindah ke era digital. Betul. Nah di era seperti ini memang sangat dibutuhkan banget untuk edukasi terutama buat pedagang, bukan mengubah tapi menggeser sedikit dari offline ke online. Oke. Gitu. Kalau sudah seperti itu, edukasi sudah masuk seperti itu, ya ngapurane buat apa rebutan
kios, ruko. Iya kan? Bener. Nyampe nih. Karena saya sendiri menyadari bahwa perannya digital, apalagi pas ketika COVID ya luar biasa banget. Bener. Ya. Iya, makanya Jawabannya diagendakan. diagendakan. Bener. Ditunggu loh, ini Secepatnya. bener nih. Mama ini bener deh, pengen banget dapat pelatihan seperti itu. Atau langsung bisa ke Prasasti sekalian promosi. Di sana saya juga sering sekali untuk Kelas kemarin kelas ya. digital. Kemarin Digital Selasa, marketing. Oke. Iya, ditunggu kabarnya. Minta nomornya dong Mas Indra. Oh, boleh. Nomornya disebutkan Mas Indra. Biar dicatat sama Nomornya ini. sopo? Iya dicatat dong sama ini. Atau Gimana? ini aja, saya udah ada admin kalau untuk tentang tanya-tanya tentang digital. Masuk ke TikTok itu ada tips bisnis Mas Indra. Di situ ada link, ada nomornya, itu ada admin saya. Oke. Ya, diulangi lagi ini biar langsung dicatat. Tip bisnis Mas Indra. TikTok ya. TikTok. TikTok. Oh, iya. Oke deh. Baik. Yang Tiap pas hari joget-joget gak Mas? Ono mangsane. Ini biar Gimana? Karika Gemilang ya. Icanya Karika Gemilang. Baik, ya, yang pasti bagaimana caranya biar terkoneksi dengan internet begitu ya, Mas Indra? Mas Indra? Benar, Iya ya. benar. Dan yang saya tanyakan lagi, kalau bagaimana sih upaya supaya kita bisa mengembangkan potensi ekonomi kreatif yang kalau di wilayah pedesaan gimana nih? Sebenarnya ketika ngomongin desa itu kapasitasnya sejauh apa? Apakah desa yang dimaksud desa itu sudah tidak terjangkau internet? Jadi ketika masih terjangkau internet, ngomongin pengembangan sudah nggak ada batasnya lagi. Iya. Seperti itu wisata desa ya? Apa itu? Desa wisata gitu? Bukan. Itu masuk nggak sih itu? Kayak kalau gitu masuk ke Masuk. Tadi kan pertanyaannya gimana? Untuk mengembangkan itu, mengembangkan. yang ada di wilayah desa-desa itu kan. Ya sebenarnya lebih ke edukasi terus terang. Edukasi sekarang kalau mau mengembangkan kan juga dari diri sendiri. Tutorial kan udah banyak banget ya. Tutorial terus di YouTube dan lain sebagainya itu kan udah banyak banget. Tinggal misalnya kan cara jualan online gitu kan, cari di Instagram, cari di Facebook, cari di YouTube itu udah banyak banget itu kan tutorialnya. Tinggal sebenarnya kemauan untuk mencari sih. Iya. Enggak masalah desanya berarti ya Bukan. Mas. Yang penting ada koneksi. Desa itu bukan menjadikan suatu alasan untuk tidak berubah sih. Iya. Berarti diri sendirilah. Kemauan. Ini. Kemauan diri sendiri. Asal bukan di desa Jayawijaya sana yang belum ada internetnya gitu kan. Ya berarti yang paling utama adalah koneksi internetnya ya Mas ya. Kalau kemauan. Iya, kemauan juga. Tapi sekarang saya rasa udah menjangkau mana aja ya kalau internet itu. Kalau di Wonosobo mungkin udah hampir 100%. berapa persen lah ya. Iya. Kalau Mas Indra, kalau desa wisata itu sebenarnya digali untuk ekonomi kreatif juga masuk ya? Saya nggak tahu nih itu. Mas Alfa lebih pakarnya. Desa wisata itu Desa kalau wisata. di sektor aircraft nggak masuk. Cuman karena secara ekonomi kreativitas emang masuk karena kuliner yang diangkat itu kan ke etnikanya gitu. Selain itu juga biasa desa wisata itu kan ngangkat ke industri tarinya atau pertunjukannya gitu. Nah, itu yang memang perlu di-push lagi dengan promosi digital. Kemarin juga kita sempat rembuk-rembuk juga dengan Rakanan, itu kan salah satu desa wisata di Wonosobo yang aktif gitu ya. Tantangannya kalau di Rakanan satu, Apa? nggak bisa promosi terlalu masif karena nggak ada parkirannya, nggak ada tempatnya. Ya, Mau betul. bikin event gede, Mas eventnya di alun-alun aja saya bilangnya gitu. Karena kalau mau dipus di Rakanan di situ ada tamu dari luar yo bundet itu. Bundet. jadinya desanya. Ada ide nggak sih bikin itu parkir gitu? Ada nggak sih tempat gitu? Memang nggak ada. Masalahnya kontur tempatnya. Kontur tempatnya. Bu atau Mbak ya. Gitu kontur tempatnya, karena kontur tempat terus pinggir-pinggirnya sudah rumah semua itu kan ya Iya, emang paling melebarkan kampung di sebelah selatannya atau utaranya itu. Cuman ya tantangannya banyak itu, ibaratnya kalau infrastruktur kan sebuah desa kan susah. Bangun infrastruktur ibaratnya langsung bangun tiba-tiba langsung 5M atau berapa gitu. Ya, mungkin tetap gimana caranya agar, karena industri kreatif yang kayak seni pertunjukan itu tantangan kita adalah monetisasinya berat. Contoh kalau di industri lengger gitulah ya, Wonosobo itu kan kalau namanya lengger itu kan luar biasa nggih. Ada grup info lengger itu viralnya luar biasa. Ada lengger di mana rame, di mana rame. Yang dapat duit itu cuman lengger putrinya. Sementara yang Nabuh. nggak dapat, yang
nari Kebogiro cowok-cowoknya nggak Nggak dapat. dapet. Yang dapat cuma Lengger Putri sama bakul cireng sama sosis. Iya. Gitu. Itu tapi meningkatkan betul. perekonomian dong ya, itu dampaknya juga gitu. Tapi kan pelakunya aja cengop-cengop gitu loh. Oke, iya Pelakunya bener juga cengop. sih. Nah itu tantangan sih. Memang itu kita harus cari model bisnis kalau bahasanya, gimana caranya agar desa wisata itu masih bisa, desa wisata dan para pelaku kesenian itu bisa dapat hidup dengan ekonomi kreatif. Karena kayak gitu kan susah. Ibaratnya kalau kita lihat di Korea Selatan dulu itu meromosikan film biar bisa nyaingi Hollywood itu kan seberapa kuatnya mereka, tapi ekosistemnya mereka bangun semua dari regulasi, terus para pelakunya, akademisi pun bikin sekolah-sekolah tentang film. Bahkan fan-nya itu luar biasa supportnya gitu kan, walaupun ada sisi dimana kalau fan-nya nggak seneng akhirnya sampai bunuh diri kan juga ada saking tekanan dari fans gitu. Cuman ekosistemnya benar-benar kebangun gitu. Sementara di sini kita ngomongin salah satu visinya Wonosobo kan daya saing di UKM, tapi secara ekonomi kreatif undang-undangnya regulasinya aja belum. Kita di KEK aja komite itu kan harusnya disahkan juga oleh DPR, tapi kenyataannya sampai sekarang juga belum ada penggodokan dan sebagainya. Jadi kalau kita ngomongin pengen ide ini eksekusinya juga berat gitu. Iya. Ya, itulah ekosistem lah. Ini dengan bangun. Wakil rakyatnya juga dengar radio ini. Jadi supaya habis ini kita dipanggil gitu ya untuk mengesahkan gitu undang-undangnya. Jadi supaya pergerakannya lebih luas lagi. Mas Adi punya harapan seperti bagus ya, mudah-mudahan didengar. Iya, mudah-mudahan didengar. Iya, oke. Kalau nggak DPR-nya ya wakil rakyat yang lain lah. Oke, dan Mas Adi Inspira, kalau Anda ingin menanyakan lagi, kami tetap menunggu. Kita bakal break dulu ya, Mas Indra. Oke. Iya, Mas Adi. Siap. Mas Alfa. Hadir, Oke. masih setia. Ya, kita break dulu dan Pesan Inspira kami akan segera kembali. Ya, masih dari 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, dan kita masih di TBK Talkshow bareng Kadin ya. Ada Mas Alfa Gemilang, ada Mas Adi Sitohang, dan juga ada Mas Indra Pramita ya. Baik, di sini memang untuk Ekraf memang dituntut yaitu kreativitas ya, Pesona Inspira, dan memang harus diperhitungkan dalam perkembangan usaha. Dan saya mau ke Mas Indra nih. Dari tadi kan Mas Indra kan masih jawab sedikit ya Mas. Iya. Ya Mas Adi ya. Iya. Ya, Mas Indra. Mas Indra itu sebenarnya bisnisnya apa sih? Ya, saya itu bisnisnya jualan jamu herbal gitu. Sama beberapa ada sedikit produk skincare. Dan karyawannya banyak nih Mas? Karyawannya belum banyak kok. Iya. Masih dalam satu ruangan. Ya, Tapi baru sekitar 50-an lah. besar ya. 50-an yang satu usaha, yang usaha yang lain 50 lagi. Itu 50 bener. Tim kreatifnya berapa nih? Bukan itu dari berbagai macam divisi. Jadi usaha saya itu jualan jamu sama jualan skincare, tapi dengan model bisnis online. Ya, jadi tim kreatifnya sendiri cuma 6-7 orang kurang lebih. Tapi omsetnya gede banget gitu pastinya ya. Satu bulan berapa Mas? Jawab Mas. Jangan noleh ke kita, jawab aja. Gini, sebenarnya revenue itu menyesuaikan dari yang ditanyakan berapa biaya marketingnya. Gitu. Enggak, kita tanya ini dulu, omsetnya dulu aja ya. Gini aja. Paling enggak kan harus manut sama yang hostnya ya, bener nggak? Bener. Saya pernah menjadi top affiliate dalam artian untuk pengiriman terbanyak versi JNT di Jawa Tengah, nomor 1. Jadi dikasih reward sama JNT untuk jalan-jalan ke Malaysia saat waktu itu. Tapi yang berangkat tim saya, bukan saya. Oke. Semua tim. Terus di kurang lebih awal tahun kemarin sempat membandingkan dengan beberapa ekspedisi, istilahnya mau mengakuisisi ekspedisi yang ada di Wonosobo gitu kan, karena ditawari cashback gitu kan, tawari cashback sekian. Ekspedisinya apa ya, nggak usah saya sebutkan namanya lah. Artinya satu ekspedisi itu pengiriman di situ, di ekspedisi itu sewonosobo sekian, nanti tak kasih diskon sekian. Terus setelah buka data, admin saya ngasih, Pak ini pengiriman kita 5.000 lebih banyak gitu. Jadi
satu online shop saya dibanding dengan ekspedisi yang di handle tadi itu lebih banyak saya gitu. Yang di handle dia satu perusahaan gitu. Perusahaan dibandingkan dengan ekspedisi yang di satu Wonosobo, satu kabupaten. Makanya berani akuisisi punya jenengan ya. Nah, ngasih dikasih sedikit ya wis tak akuisisi wae tak tuku ning nggonmu. Berarti kelihatan Mbak dari akuisisi dari ekspedisi pun berarti kita rata-rata pengiriman Wonosobo sekian paket lah. Iya. Ya berarti dikira-kira ya mungkin berapa digit lah belakangnya. Ayo Mas Adi, dihitung-hitung dong. Harian aja Bantuin. mungkin sehari mungkin ya di 100 juta lah. Diaminkan per hari itu minim gitu. Baik diaminkan. Dengan omset sedemikian banyaknya gitu ya, Mas Indra, tolong dong dikasih trik-trik gitu biar kita juga ketularan gitu dong. Malah lebih menarik ini ngomongin trik gitu karena omset itu sebenarnya pemberian dari Tuhan, pemberian dari Allah. Kita nggak akan bisa target gitu kan. Gitu. Menyampaikan boleh, target nggak boleh, menyampaikan boleh. Nah, itu teknik sebenarnya lebih ke teknikal dari jadi digital. Saya kan usahanya ke digital marketing. Jadi awalnya saya hanya masuk satu platform itu Facebook marketing. Tapi semakin berkembangnya tim saya lebih ke sekarang ya alhamdulillah sudah bisa disebut dengan digital marketing karena udah masuk ke platform TikTok, Facebook, YouTube, Google, Instagram. Itu sudah sampai ke Shopee, Tokopedia itu udah ada timnya semua. Jadi kalau tipsnya untuk masuk ke digital marketing lebih baik fokus ke satu platform dulu. Misalkan kan banyak nih juga mak-mak trainer itu kan jualnya di TikTok, nge-live di TikTok, nge-live di Shopee gitu kan. Ya fokusin aja ke satu platform sampai akhirnya menjadi juara di satu platform itu. Nah nanti setelah itu kalau mau masuk ke leverage atau scale up bahasanya nanti tinggal bagaimana pendelegasian ke tim. Jadi single factor itu memang berat kalau untuk masuk ke arah ke pengembangan gitu. Oke, ini tapi sebenarnya saya ingin mengulik-ulik sebenarnya ini ya, tapi ada pertanyaan. Mas Indra. Baik, dari Gendis. Assalamualaikum Mayita dan rekan-rekan. Saya mau tanya boleh nggak sih dikasih tahu apa nama produk jamu herbal sama skincare-nya? Terima kasih. Mohon dijawab. Saya Gendis. Terima kasih. Salah satu konten kreatif untuk skincare saya masuk ke bodycare yaitu masuk ke kategori bodycare itu kontennya pernah mencapai 25 juta viewer. 25 juta viewer kurang lebih ya berapa cuman sekitar penontonnya baru nggak ada 10% dari populasi Indonesia ya. Iya kan. Itu produknya namanya Glosella. Itu viral organik. Jadi pakai konten tim kreatif saya bikin konten viewernya meledak gitu. Oke, Glosella. Kalau salah satu produk herbalnya itu ada namanya Nervovit itu ada minyak untuk apa? Saraf kejepit gitu. Saraf kejepit untuk aromaterapi gitu. Nervovit salah satunya aja. Oke, itu Mbak Gendis sudah dijawab sama Mas Indra dan ini sebentar Mbak Gendis lagi ngetik. Kita tunggu sambil ngomong-ngomong. Kita kan waktunya kan sudah hampir selesai nih. Kan kita jatahnya sampai jam 4. Oke, tapi ini Mbak Gendis, jadi nggak sih Mbak Gendis? Iya. Ada yang tanya lagi. Oke. Ini kayaknya lebih ke Mas Adi nih. Sebentar ya. Ini Mas Indra sama Mas Alfa. Saya Umi, saya pernah magang di suatu radio. Ya, ada PR tersendiri untuk membuat iklan di radio. Karena kalau visual kan lebih gampang tuh. Sedangkan di radio kita harus bisa membayangkan apa yang disampaikan. Bagaimana tipsnya nih bikin iklan di radio atau audio misalnya yang singkat, padat tapi pesannya tuh sampai gitu. Nggak bermenit-menit mungkin ya yang dimaksud gitu. Nggak sampai 1-2 menit gitu. Silakan Mas Adi. Bagaimana caranya? Yang pertama cari mood dulu. Karena apapun itu kita kan industri kreatif di bidangnya kita entertain itu butuh mood. Nah, nyari timing yang tepat, mau pagi hari, mau siang, mau malam. Kemudian bikin skenario dulu, skrip dulu. Setelah bikin skrip kita baru produksi. Kadang ada yang memang tidak bikin skrip langsung tiba-tiba langsung record gitu. Kan ada untuk seperti itu. Bikin skrip, kemudian konsultasikan sama teman-teman. Kemudian kita
belajarnya itu dari melihat, merasa dan mendengar. Melihat apa, kemudian kita rasakan apa, terus mendengar apa. Nah, kemudian kita masukkan dalam skrip itu, bikin durasi sependek-pendeknya tapi berkesan. Yang pertama, kalau entertaining kayak seperti itu cari mood dulu. Jangan susah sih untuk kita targetkan hari ini. Beda dengan produksinya Mas Alfa Gemilang atau Mas Indra, produksi bisa hari ini ya hari ini gitu. Kalau kita untuk tim kreatif seperti ini harus cari mood dulu. Saya yakin tim kreatifnya Mas Alfa Gemilang, tim kreatifnya Mas Indra itu tidak bisa kita target dengan limit waktu, nggak bisa. Jadi yang pertama kuncinya cari mood dulu, bikin skrip dulu, kemudian kita referensikan dulu ke teman-teman, kemudian kita baru produksi. Evaluasi setelah produksi pasti. Oke, itu cukup menarik. Dan yang pasti moodnya itu ya, pasti. Karena kalau bikin skrip kadang-kadang kalau nggak mood ya nggak nyampe gitu, bener nggak? Oke. Terus ini sudah ya Mas ya. Ini langsung ke Mbak Gendis. Untuk pembelian di mana ya Mas Indra? Kalau mau beli itu bisa di di Shopee ada kok. Ketik aja nama produknya Nervovit sama Glossella itu ada produknya. Oke. Bisa cari di Shopee aja yang paling mudah. Oke, Mbak Gendis itu aja. Terus kita kembali ke Aircraft ini ya Mas Alfa, karena kita sampai waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Mungkin dari Mas ini untuk closingnya, statementnya. Ya, untuk terkait dengan Aircraft itu apapun usaha Anda, apapun di cukup bisnis Anda atau di dalam pekerjaan apapun, sekarang butuh kreativitas. Karena industri kreatif itu semakin lama ini akan semakin naik dan semakin dibutuhkan. Makanya yuk kita paksa diri kita untuk bisa masuk ke situ. Oke. Iya, kalau untuk Mas Adi? Kalau untuk saya, orang sukses adalah pengangguran yang kreatif. Saya, Mas Indra, Mas Alfa dulu pengangguran iya. Tapi kreatif. Karena kreatifnya itu ya yang bikin maju ya. Betul Mas Adi. Kalau nggak mau ya udah ngelamar aja jadi PNS ataupun jadi pekerja di pabrik. Selesai. Oke. Iya. Ya kalau masuk. Kalau masuk ayo. Mengurangi saingan. Kalau Mas Indra closing statementnya. Iya, zaman itu berubah. Jadi kalau nggak berubah ya siap digila sama perubahan. Jadi kalau mau entah bisa katakan sukses atau tidak, tapi intinya kalau berubah pasti juga omsetnya juga berubah. Gitu sih. Thank you. Baik, terima kasih buat praktisi teman-teman yang cukup sukses untuk usahanya. Untuk Mas Alfa, terima kasih. Owner Gemilang, Karika Gemilang gitu ya. Sukses untuk usahanya. Jadi Mas Adi, sukses untuk IO-nya. Bisa nyaingi Wisnu Tama. Itu harapan ya. Kreativitasnya dikejar dong Mas Adi. Pasti. Iya. Dan Mas Indra terima kasih dan sukses untuk produknya Glossella ya barusan. Glossella. Oke, terima kasih Mas Indra. Dan Pesona Inspira demikian untuk Kadin ya atau TBK. TBK bener nggak ya? Kenapa saya bingung? Iya bener. Bener ya? Bener ya Mas Indra? Iya bener. Oke. Demikian untuk TBK Talkshow bareng Kadin dan nantikan 2 minggu yang akan datang. Saya Meta Kania, sampai jumpa.